Nah, subtopik yang ketiga ini juga keren ya. Budak cinta, tetapi labelnya lain, yakni melihat wanita cantik atau gambar wanita cantik, bahkan sampai melihat gambar porno atau video porno saat ibadah puasa Ramadan. Saya kira melihat keindahan itu termasuk memandang kecantikan perempuan atau memandang ketampanan bagi perempuan kepada laki-laki, ini adalah sunatullah ya, atau keniscayaan. Siapapun senang kepada keindahan, sebab Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa berpasang-pasangan. Persoalannya adalah kalau seorang laki-laki itu memandang wanita cantik di bulan Ramadan dengan syahwat, atau sebaliknya, seorang perempuan melihat laki-laki sedangkan mereka sedang berpuasa Ramadan dengan syahwat juga. Bagaimana ini hukum puasanya? Dosakah mereka? Rusakkah puasa mereka? Hal ini juga sangat menarik untuk dikaji agar pemirsa di rumah, kaum milenial, pasangan suami istri bisa memahami betul karena sangat terkait dengan persoalan nilai ibadah puasa. Begitupun dengan perkembangan teknologi informasi sosial media yang dimiliki oleh semua kalangan, ada HP atau gadget, laptop ya, untuk mengakses berita, menyebar informasi, mencari ilmu pengetahuan hingga mencari hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang tertentu mencari hiburan dengan cara melihat atau menonton gambar film bisa dilakukan. Persoalannya pun sama, bagaimana hukumnya jika seorang melihat gambar porno atau video porno sedang mereka sedang beribadah puasa. Batalkah puasa mereka? Dosakah mereka? Rusakkah ibadah puasa mereka? Hal demikian saya kira sangat menarik untuk kita perbincangkan dalam perspektif fikih maupun tasawuf agar masyarakat pemirsa menjadi jelas dan paham sehingga mereka berhati-hati di dalam mencari hiburan di bulan Ramadan. Sebelum narasumber membahas tuntas, Abah Daniel Royan nanti akan menyelaraskan, mohon kembali dua orang penanggap untuk menanggapi persoalan penting ini. Yang pertama, mohon pada penanggap Pak Umar, silakan bisa memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Daniel, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Umar Said dari perwakilan Pergunu Kendal. Menanggapi apa yang tadi diilustrasikan atau dinarasikan oleh host Bapak Mujaga ya, saya kira untuk menghadapi hal yang masif ya, kalau dalam ilmu sosial itu sudah darurat ya. Jadi adanya gambar-gambar ya, gambar-gambar porno ya, wanita cantik itu sekarang sudah berkeliaran ya, pating sliwer bahasa Jawanya ya. Kalau dulu gambar orang cantik itu ditempel di tembok ya, di tembok atau paling-paling kita bisa melihat di sebuah film ya. Tetapi sekarang dengan kita punya HP ya, itu hampir sangat sulit untuk kita hindari. Lalu bagaimana hukumnya? Kalau menurut saya, ini maaf nih karena ini apa ya, dialog diskusi ya. Dua-duanya hukum harus kita terapkan. Yang satu adalah fikih ya. Jadi fikih itu kan produk ijtihad. Ya. Jadi ada halal haram itu produk ijtihad dari sebuah penelitian. Fikih itu dimaksudkan adalah di samping untuk menjaga konstitusi hukum ya, itu kan dalam rangka agar kita itu terhindar dari satu dari'ah tadi atau satu daro'e, supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal maksiat. Tetapi persoalannya menghadapi hal yang masif seperti pornografi yang sekarang sangat marak ya. Bahkan pemerintah saja kan nggak bisa mengatasi itu karena memang itu sudah masuk di dunia yang harus terjadi kan.
bahkan itu ada nilai ekonominya ya. Jadi fikih saja tidak cukup, oleh karena itu kalau saya lebih cenderung ilmu tasawufnya yang harus dipahami, harus didalami. Bahkan anak-anak muda itu harus mulai sekarang harus banyak belajar tasawuf atau mengkaji tasawuf. Sebagai contoh begini, saya dulu pernah menulis ya, ketika saya pergi ke Bali itu ya, KKL anak-anak itu ya, ternyata di Bali itu sama seperti sekarang di HP ini Pak Yai, pating sliver. Tiap kita melihat itu mesti ada orang telanjang, di sudut kanan ada, sana ada. Ini kan nggak bisa dihindari. Akhirnya saya kok teringat ya, ketika mengkaji tasawuf sama Abad Daniel itu ya, Iqadul Himam Pak Yai, hikam itu ya. Wah ini kalau gini caranya masa saya istighfar kok terus, nggak mungkin kan? Begitu melihat istighfar, astagfirullah, terus astagfirullah. Saya mencoba meningkatkan keilmuan saya dari fikih itu menjadi tasawuf. Ini maaf saya tulis itu dari perjalanan itu saya tulis dengan kajian tasawuf. Ternyata betul ya, dengan tasawuf itu saya merasa tenang dan merasa nyaman. Jadi saya melihat wanita cantik, pendekatan tasawuf, saya ingat sifat pesonanya Allah, jamil ya, pesonanya Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan wanita yang cantik, bagaimana dengan wajah Engkau? Mungkin sangat pesona kan, sangat mentakjubkan. Saya mencoba seperti itu. Itu mungkin suatu solusi. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi bisa kita latih. Karena untuk menghindari sesuatu yang sudah masif seperti pornografi, wanita cantik berkeliaran kemana-mana itu nggak bisa dengan solusi fikih, itu nggak bisa. Kalau fikih kan melarang ya kan. Kemudian jangan sampai kita melakukan, tapi sulit juga. Maka oleh karena itu solusinya adalah mengkaji tasawuf secara mendalam. Dan itu bisa kita jumpai di mana-mana. Kata badannya itu kalau ngaji, kalau orang baik di masjid itu sudah lumrah. Tapi bagaimana kita baik ketika kita di pasar? Lah dunia ini kan pasar, bukan masjid. Jadi saya dua-duanya Pak Muzaga ya. Jadi fikih itu ya mentoknya lah. Kalau memang nggak bisa seperti itu ya fikih. Tapi apakah bisa fikih itu kan? Jadi semuanya kok nggak boleh haram. Padahal yang namanya pornografi itu hadir setiap saat. Kita nggak bisa menghindar. Sekarang aja kalau saya buka Facebook, ya kan, maunya tuh saya mau mendengarkan ceramah, ya, misalnya dari kiai siapa, tahu-tahu pating sliver ya, ada kodang itu, ada sempak nyusau ya, itu jalan sendiri, wanita cantik kan gak sulit kan. Makanya ketika kita ambil seperti itu, kalau kita sudah pernah mengkaji tasawuf, langsung ingat kepada Allah, oh betapa wanita kok cantik sekali ya, alhamdulillah, masya Allah, kan gitu. Bukan istighfar Pak Jaga. Kalau istighfar itu kita salah ya. Masa istighfar kok terus kan? Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kita tingkatkan ilmu kita menjadi subhanallah, masya Allah. Jadi saya kira boleh Pak. Boleh dalam keadaan darurat ya. Karena darurat ini kan sangat sulit kan. Boleh dalam keadaan darurat. Ngoten Pak Yai Yusau, ini tanggapan lah, monggo nanti Pak Yai bisa memperjelas apa yang saya sampaikan ini. Tapi belum menegaskan itu. Jadi kalau misalnya melihatnya dengan sengaja, kan misalnya kita ingin mencari hiburan, lalu kita memang sengaja berburu gambar perempuan cantik atau yang cerempet-cerempet bahaya ke arah pornografi, itu terus bagaimana? Ya itu berarti masuknya ke fikih. Jadi kalau fikih itu kan an-nadratul ula itu ya, itu kan nggak apa-apa. Kemudian an-nadratus saniyah, salisah, baru kalau sudah masuk syahwat, tetap fikihnya kita pakai. Jadi fikih itu adalah cara solusi terakhir jika kita dihadapkan suatu yang sangat sulit. Tapi ketika darurat ya, yang berjalan begitu normal, maka mendalami ilmu tasawuf itu menurut saya zaman sekarang wajib. Di mana-mana harus tasawuf, yang lebih ditingkatkan malah tasawufnya kalau saya. Begitu Pak. Baik Pak Umar, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Umar menyatakan bahwa perspektif fikih itu digunakan yang terakhir ya. Yang penting malah justru tasawuf ya. Bahkan tadi disebutkan kiatnya,
tidak hanya istighfar astagfirullah, tetapi ganti dengan subhanallah, tingkatkan lagi menjadi masya Allah ketika melihat orang cantik, begitu ya, maksudnya begitu ya Pak Maria. Ya, tambah lagi yang terakhir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu ya. Baik, itu penanggap yang pertama. Untuk seterusnya adalah penanggap yang kedua. Ini siapa? Tes. Oh. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya Novi dari NU Kendal Online, Pak. Nggih, Ya. menanggapi soal tadi sebelumnya, saya ini maaf ya. Kami hanya berdua, hanya kaum hawa di sini, Pak. Dari tadi mau topiknya ini antara laki dan perempuan, kami agak terintimidasi dari sini tadi. Nyuwun sewu nggih ratu batin. Ya. Terus soalnya jadi objek, dari tadi jadi objek. Oke. Lanjut dari komentar Pak Umar tadi. Saya setuju Pak, karena kan tidak terelakkan nggih pandangan-pandangan seperti itu yang secara online maupun offline. Tapi kan nyuwun sewu, bedanya ada yang tadi dialihkan dengan bersyukur, nyuwun sewu Gusti Allah kok menciptakan secantik ini. Kita mau operasi hidung aja mahal Pak, ke Thailand gitu nggih. Itu mahal. Kita mau operasi rahang mahal gitu. Gusti Allah nyiptake gigi bisa cantik itu, bibir kayak gitu tuh. Kita berpikirnya sebaliknya gitu, secara sufinya gitu. Itu terus kemudian yang kedua nyuwun sewu, kalau ada yang sudah berpasangan, kalau yang melihat gitu jadi amunisi tambahan Pak, semangat. Nanti bar tarweh itu bune siap bar tarweh nggih, bar darus. Ngaten nggih. Itu untuk dialihkan ke berpikiran sebaliknya, karena memang tidak terhindarkan ya Pak. Itu sudah berseliweran banyak sekali ngeling-ling nyuwun sewu, cuman yang pakai tank top atau bahkan cuma pakaian dalam atau bahkan yang tadi seperti itu tadi. Bedanya ada yang lewat itu di scroll Pak. Tapi ada yang lewat di zoom. Klik zoom. Nah, itu bedanya nyuwun sewu. Niatnya udah beda. Kalau gitu udah beda. Nah, itu antara menikmati atau menghindari. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini kami sebagai apa ya? Memang kita tahu ya, jendela masuk ke hati laki-laki itu memang lewat mata, dan masuk ke hati perempuan lewat telinga. Perempuan tuh nggak terlalu lihat gitu-gitu, nggak terlalu ngaruh Pak. Kita ini nggak terlalu ngaruh. Lebih ngaruh lihat yang merah-merah, lembaran merah itu tuh wah ngaruh. Wes ayo Pak gitu. Ya kan, ngoten. Nek laki-laki nyuwun sewu memang persentasenya lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan tuh nggak begitu-gitu nggih Mbak nggih. Leres napa? Nyuwun sewu ngoten nggih Pak nggih. Jadi itu memang ada sisi baiknya Pak, ngelihat kayak gitu, perempuan yang cantik, perempuan yang mempesona lah Pak gitu. Molek ngoten, ada yang tidak disengaja, ada yang sengaja nyuwun sewu saya memperagakan gini-gini, ada gitu ngoten. Nah, itu tuh amunisi tambahan sebagai sisi baik. Tapi kalau kita ngerasa diri sendiri kalau kita nggak kuat, nyuwun sewu Bapak-bapak nggak kuat, yuk lebih baik dihindari. Walaupun ada sisi baiknya lah, dari semua itu susah ada sisi baiknya nggih Pak nggih. Dari tadi apa juga nerangke perspektif itu beda-beda relatif. Ada sisi baiknya semua, tetapi kalau misalnya mudaratnya lebih besar, kita jadi berpikir kemana-mana, traveling pikiran gitu, jadi lebih baik dikontrol gitu. Bisa enggak apa-apa sih kalau bisa nahan kayak tadi Bapak bilang, tapi kemungkinan kecil nggih. Ngelihat itu amunisi buat tambahan nanti malam kayaknya enggak mungkin deh. Berat itu Pak. Berat. Terus terang nyuwun sewu seumuran Pak Fatur juga masih berat itu Pak. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Setuju dengan pandangan Bapak Musyaga juga. Nyuwun sewu pencerahannya dimohon diperjelas lagi supaya kami yang muda dan setengah tua ini lebih jelas lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Jadi memang kita harus adil ya. Suara perempuan itu harus ada. Masa kajian fikih kok perempuannya jadi objek, padahal bukan, perempuan juga bisa sebagai subjek begitu ya. Nah, ini ada satu lagi, ini kebetulan penanggap yang ketiga, penanggap bonus Pak Ustadz Yusro Mubarok, ini dipersilahkan. Ya, silakan Pak Yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ahmad Yusro Mubarok, Sangking DNU Kabupaten Kendal. Langsung mawon, ini tadi setelah kita bersama-sama mendengarkan penanggap satu dan penanggap dua, sakjane gitu Pak. Sakjane iki ya kula kedua, ya biasa senengan wong wedok kan. Wong wedok senengan biasanya ndusel-ndusel nih biasa nih.
Dan ini wau sampun wau tadi udah dipun terangaken, dipun tanggapi dari Pak Kiai Umar Said bilih memandang wanita pada saat kita berpuasa itu tadi hukumnya haram. Gini apa? Ini kelas pendapat tapi ya rodos pendapat. Yang haram itu kan kalau kita melihat wanita terus kita timbul pikiran rasanya kayak koyopo, lagi itu haram. Ya, dua bisa bisa menggerakkan syahwat kita, itu haram ya. Itu menurut saya. Jadi kalau sekedar kita melihat ya nggak apa-apa. Puasa melihat orang wanita cantik ya nggak apa-apa, itu malah vitamin. Itu kan ada Sayyidina Ali itu pernah bilang ada 3 perkara yang bisa menjadikan meripat mata kita itu adem. Di antaranya ada melihat wanita cantik. Jadi kalau kita kok bojonya tidak cantik ya belekan temenan. Musibah. Tapi cantik itu kan relatif apa? Kecintaan itu relatif. Di dalam hal ini itu menyebabkan bab puasa. Kalau kita melihat wanita cantik itu tidak apa-apa, tidak batal. Pun hukumnya pun nggak haram. Kalau yang haram itu kan menurut saya itu ya yang haram itu kalau kita dengan syahwat. Masuk kalau kita ini kok udah norma-norma gini walaupun kados nopo kayak apa itu kan nggak mesti sih kita lihat wanita cantik mesti syahwat kan nggak mesti. Lo dinikmati aja, sepenting dopain ini diatur, ya dihibur, ya nah iki soal bahasa Jawanya ya diselimurke lah, nah itu, nah yang mungkin yang selanjutnya apa perlu dirinci, bagaimana sekarang seumpama wanita yang kita pandang itu istri kita sendiri, gitu kan? Itu gimana? Haram apa enggak? Saya yakin kalau seumur saya ini lihat istri itu tetap sahabat, Lah kalau enggak sahabat bahaya, sudah nebrak, tetap bahaya. Lah sekarang puasa mesti masuk kita puasa kita di luar rumah, istri di dalam rumah, pisahan 1 hari, ya malah kita yang susah. Ya seumpama kita melihat istri kita setiap hari, kita sahabat, itu daruratul bait, darurat rumah, masuk liwat sahabat kita di luar rumah, umpetan, di musola atau di masjid, ya malah itu mensusahkan, tidak ada syariat Islam yang syariat yang mensusahkan itu tidak ada. Jadi menurut saya kalau itu istri sendiri enggak apa-apa, sahabat pun enggak apa-apa. Itu menurut saya. Kalau orang lain atau gambar. Lah kalau orang lain ataupun di video-video tadi itu ada mbaknya itu yang bilang tergantung. Kalau mulai zoom itu bahaya. Kalau di zoom itu masa sudah pengalaman. Sudah berkali-kali setiap yang saya inginkan saya zoom. Genai sopo, koyopo, rotopora. Biasanya saya Mbak nih, saya teliti. Lalu kalau kita nggak sengaja tidak apa-apa. Jadi kalau istri kita sahabat pun nggak apa-apa karena itu darurat. Setiap menit bahkan kita pasti lihat lihat istri. Diopenilah di selimurke itu bahasanya ya cari hiburan tidak terlalu memikirkan yang demikian itu. Sebab kalau kita nyelimur lewat HP bahaya. HP mesti nongol. Karena Facebook itu mesti apalagi itu yang namanya apa? Twitter apa? Itu biasanya muncul sing kaya ekonomi diluru linknya kayak apa? Mesti dibuka. Itulah makanya kalau kita itu hanya berpegang pada satu titik adalah bahasa ke wanita, itu perlu ada semacam perincian gitu ya. Jadi beda kalau wanita itu istri kita sendiri dan wanita lain.
soal hukum memandang wanita, kalau sekedar memandang tetap boleh, yang tidak boleh itu kalau memandang syahwat, apalagi sampai mengeluarkan sperma itu bahaya. Bahayanya yaitu bahayanya batal dan wajib ngodoni, serta jinabat pada saat itu kan susah. Itu makanya menurut saya tetap tidak apa-apa, boleh-boleh saja, nggak haram kalau semua memandang. Kalau sampai pada tingkatan syahwat dan sampai keluar sperma, maka selain batal juga haram. Sekiranya itu penanggapan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Pak Kiai Yusro memberikan tambahan, meskipun tadi sudah disampaikan hukum fikih dan tasawufnya oleh Yai Umar, kemudian ada persoalan baru yang menggelitik ditambahkan oleh Bu Novi terkait dengan mencium dan melihat gambar atau video porno. Kemudian Yai Yusro mengatakan untuk ditafsil ini supaya lebih jelas, Bah. Nanti Abah menafsil dengan menanggapi satu persatu dari apa yang disampaikan tiga penanggap ini, Bah, sehingga pemirsa di rumah menjadi jelas. Persilakan, Bah, monggo. Terima kasih. Kita di dalam melakukan puasa Ramadan yang akan datang ini kan harus memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat yang sudah biasa bermain media sosial, menggunakan Android itu kan seringkali melihat aurat dengan tanpa sengaja, ada juga yang memang melakukannya dengan sengaja gitu loh. Ini kan macam-macam ya. Melihat aurat ya, tadi kan sudah diterangkan, ada aurat mukhafafah, ada aurat mutawassithah, ada aurat mughalladhah gitu. Kalau Mas Umar Said ke Bali di Kute itu mutawassithah, ya kan? Jadi sekujur kelihatan, cuma kubul tuburnya kan nggak kelihatan, gitu loh. Kalau melihat foto orang kok cantik, sampai melihat seorang aktris yang cantik, gitu ya. Luna Maya umpamanya, dulu kan cantik dulu, Tamara Blesensky gitu, wajahnya dilihat, lah itu mukhafafah. Kalau sampean melihat video porno, nah itu mughalladhah gitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi ada juga bahasan tentang memasang hukum spiral, hukum memasang spiral. Memasang spiral itu enggak ada masalah. Ternyata yang menjadi masalah ketika memasangnya itu harus melihat aurat mughalladhah gitu. Ya. Jadi dokter atau bidan yang memasangkan spiral itu kan harus melihat mughalladhah, bukan hanya melihat, malah mengobok-obok itu loh. Ini seneng dokter-dokter itu kalau dimintai pasien untuk memasang apalagi pasien ini masih muda dan cantik itu, wah luar biasa. Memasang spiral itu dihukumi, dicarikan hukumnya bukan segi memasangnya, tapi segi melihat auratnya itu. Sehingga kesimpulannya kan boleh kalau yang memasangkan suaminya sendiri. Nah suaminya nggak paham gitu, berarti Mas Yusro, suami melihat kubul itu apa? Bahasa Arabnya buduk ngerti sampean? Lah itu melihat vagina istrinya boleh. Ada ulama yang menganggap makruh, tapi kebanyakan boleh.
Kalau yang memasang suaminya boleh, suaminya nggak bisa, harus orang lain, maka bisa, boleh kalau dokternya itu perempuan, ya, dan mendapat izin oleh suaminya, dari suaminya, atau kalau perlu ketika memasang itu ditemani oleh suaminya, gitu. Kalau nggak ada dokter perempuan, adanya dokter laki-laki, maka nanti dipilih lagi. Kalau bisa dokternya sudah tua, gitu loh. Nggak ada yang tua, dokternya jejaka muda. Nah, mentok. Nah, itu namanya darurat, gitu loh ya. Nah, itu kan sama dengan kita sedang membahas hukumnya melihat aurat, gitu. Itu like generalis, artinya baik di dalam bulan puasa Ramadan atau di luar puasa Ramadan. Kalau dikaitkan dengan puasa Ramadan nanti kan membatalkan atau tidak, yang membatalkan kan inzalnya, apa namanya, ejakulasi. Ejakulasi itu bahasa Inggrisnya kan, bahasa Arabnya inzal. Inzal itu aslinya menurunkan. Tuh, tapi yang dimaksud adalah mengeluarkan air sperma, gitu deh. Orang yang mengeluarkan air sperma itu dinamakan janabat. Dari kata januba itu jauh. Dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa mandinya disebut mandi junub, mandi janabat. Di bahasa Jawa kan mandi gajah, gitu deh. Karena gajah itu besar, gitu. Karena ada lirafil hadasil akbari, lah akbari artinya gajah, gitu. Untuk menghilangkan hadas gajah. Nah, itu hukum melihat itu kan bermacam-macam, terperinci, tertafsil, ya, tergantung siapa melihat siapa dan siapa melihat apa. Auratnya diperinci, ada yang mukhafafah. Kalau sampean melihat wajah cantik, rambut yang indah mengayun, terus gigi gingsul, kaya tatanan jagung, biji jagung indah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sekda sekitar wilayah dada, nah ini kan itu nanti menjadi ada beda, haram kalau bukan istrinya, boleh kalau istrinya, gitu kan. Kalau puasa tidak membatalkan, tapi kalau sampai inzal membatalkan. Inzal itu sampai ejakulasi membatalkan, kalau tidak ya sah, puasanya sah tapi haram. Puasanya sah tidak batal tapi haram. Kok ono sah tapi haram, ada aja. Orang sholat pakai sajadah, sajadahnya hasil nyuri gitu. Sholatnya sah tapi haram, haramnya karena mencurinya. Ini sama, puasanya sah karena melihat bu sekda. Enggak ada Pak Sekda di sini. Ya, yang ada apa? Sekda bu, ya. Sekitar dadanya ibu atau sekda mbak gitu, kira-kira gitu lah. Nah, kalau ini, kalau sekda saja itu enggak boleh, ya, untuk melihat milik orang lain bukan istri tidak boleh. Kalau yang mughaladzah ya lebih tidak boleh. Mughaladzah itu artinya tebal, tapi yang dimaksud sangat. Ya, mughaladzah, kata-kata ghaladzah itu tebal makna aslinya. Walau kunta fadhan ghalidha, ya, gampang marah itu ghalidhal qalbi. Nah, mughalladhah tebal, sangat, gitu artinya. Sangat tidak boleh, utawa syadidul hurmati, kira-kira gitu. Sangat haram. Nah, nanti kalau di puasa ya selagi tidak ejakulasi enggak apa-apa. Nah, melihat video porno kalau tidak ejakulasi enggak membatalkan tapi haram. Sah tapi haram. Gitu loh. Nah, kalau sampai gemes kemudian, nah inzal itu
Ya, nah, kita bahas lebih terperinci ya. Inzal itu kalimat umum, lafdzun am. Ya. Di sini inzal itu ada dua ya. Inzal bi makna ikhrajul madhiyi. Yang kedua, ikhrajul maniyi. Madhi itu lendir. Kalau mani itu sperma. Menurut madhab Syafi'i, madhi itu najis, mani tidak najis. Maka kalau orang itu terangsang, kemudian basah, laki-laki bisa basah, ya ngiler, perempuan juga bisa basah. Maka ada istilah orang akan hubungan itu, ini orang nakal ya, Bapak mau mie goreng atau mie godok? Paham nggak sampean? Mie goreng itu model kering, kalau mie godok itu model basah. Kalau mie godok nanti beli jelly. Kok guyu Mas? Ngomong Seribu apa ya kok update ya. Nah ini wawasan saja ya, wawasan ya. Saya sih tidak melakukan tapi wawasan. Saya pernah masuk di apotek kimia farma itu, mau beli apa gitu. Pak ada jelly mau beli enggak? Jadi ada apotek obat terus di depannya itu jual spiral, apa kok spiral apa kondom macam-macam. Ini apa kok lucu-lucu gitu. Ini kondom Pak. Terus yang ini, lah ini mau beli Pak, bagus ini Pak. Apa sih? Jelly. Untuk apa jelly? Ya untuk bikin mie godok gitu. Sudahlah, jangan diteruskan kan gak enak ya. Nah, menurut saya gitu. Inzal itu ada dua tuh, ada madhi, ada mani. Kalau mazhab Syafi'i, jadi kalau sampai ngiler terus kena sarung itu najis. Tapi kalau sperma itu enggak najis, maka Nabi pernah sarungnya kena sperma dikerok. Fahakkahu. Ya, mengeroknya Nabi itu. Kemudian setelah itu menggunakannya untuk melakukan salat, berarti mani itu tidak najis. Sebab kalau mani najis, sampean najis. Karena sampean itu dibuat apa? Diciptakan dari apa? Iya, dari sel mani itu tadi. Dari sel yang nanti menjadi gen di dalam mani itu tadi bertemu dengan indung telur yang dari rahim perempuan, ada pertemuan antara sel mani dan sel indung telur, menjadilah lahirlah sebuah al-janin. Al-janin itu makna aslinya ngumpet. Nah, ngumpet di dalam rahim. Ya, kalau belum waktunya lahir kok keluar asik tuh gugur. Bahasa Jawanya brojoli gitu. Keluron ki keluar. Terus kayak akhiran on, jadi keluron. Itu keluron gitu. Jadi ini yang membuat batal itu inzal. Nah, supaya kita lebih wirai, yang membatalkan puasa bukan sekedar inzal bil mani, tapi juga inzal bil madhi gitu. Ya, inzal bil madhi ini hati-hati ini. Menyawang melihat kecantikan saja kalau kesengsemen nemen iso inzal itu. Iso iki padha karo pesen mie godok mie iki. No, kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kalau kesimpulannya tidak membatalkan sepanjang tidak inzal atau ejakulasi, tetapi sebaiknya itu dihindari. Laki-laki kepada hujjah hukum yang namanya saddu dzari'ah. Kemudian ini kan tadi
membahas secara lex spesialis, hukmun khos. Ya, hukum khusus di bulan Ramadan. Kalau secara generalis, kemudian ada sudut pandang sufi, itu nanti tadi saya ceritakan, itu kan pandangan sufinya Syekh Jalaluddin Rumi. Kalau melihat kecantikan itu rasakanlah sebagai melihat jamalullah, keindahan Allah. Ya, sifat yang mempesona dari ciptaan Allah Ta'ala. Itu boleh ketika dalam kondisi kita terdesak. Gitu. Tetapi memang masyarakat itu harus diberi pandangan hukum yang tegas, yaitu fikih. Gitu. Nah, fikih itu harus ditegakkan secara tegas, hukum. Sehingga nanti di dalam istilah umum namanya supremasi hukum. Artinya hukum yang tegas, yang tegak. Al-hukmu bil qisti. Hukum dengan tegas, itu dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, supremasi hukum. Al-hukmu bil qisti. Kemudian keterdesakan ini menjadi sebuah problem, solusinya adalah menggunakan sudut pandang sufi, anggaplah ini adalah keindahan dunia, tetapi dengan syarat memiliki kemampuan untuk tidak terangsang, untuk tidak terpancing, apalagi sampai inzal. Gitu pengertiannya, bukan segala hal dilihat dengan begitu ya. Jadi harus bagi orang-orang yang sudah bisa mengendalikan gitu. Nah, orang yang sudah mengendalikan itu kadang-kadang nanti mendapat lex spesialis gitu. Maaf ya, saya ini dianggap kiai ya. Mbak Nikmah itu kalau ketemu saya mesti salaman gitu, cium tangan. Yo tak wehke wae sih. Jari fikih enggak boleh. Aku ora kesetrum ya wis ben ngono wae. Ora apa-apa, nak kesetrum ya aja ngono kira-kira gitu lah. Mbah nak Mbak Nikmah kesetrum aku ora paham gitu. Yang penting saya nggak kesetrum kan gitu. Ini kan saya dulu bingung ini ada rujukannya enggak gitu. Nah, ketika saya ketemu Mbah Maimun juga ternyata Mbah Maimun itu ada perempuan ngajak salaman, ya dikasihkan aja tangannya itu kan. Oh, berarti ada yang sama, enggak apa-apalah. Kira-kira gitu. Nah, jadi sekali lagi, jadi memandang aurat itu diperinci tadi, ada yang mukhafafah, mutawasithah, mughaladzah, hukumnya juga berbeda-beda, ada yang mubah, ada yang mukhafafah, mubah, mutawasithah, makruh, mughaladzah, haram. Tetapi soal di puasa secara lex spesialis tidak membatalkan puasa, dan membatalkan puasa apabila sampai mengakibatkan inzal. Inzal menurut saya baik bil madhi atau bil maniyi gitu loh. Ini supaya kita lebih wirai, sebab ada yang mengatakan inzal bil maniyi membatalkan, bil madhi tidak. Ini menurut saya kok seperti di tepi jurang gitu loh. Bahaya di tepi jurang gitu. Kira-kira gitu jawabannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Abah Daniel Royan, saya kira sangat rinci, detail, dan ini bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam beraktivitas, terutama dalam melihat wanita cantik atau melihat aurat dan seterusnya. Ini bisa ditafsir macam-macam, tergantung dari syahwatnya ataupun tingkatan-tingkatan yang dilihat, apakah itu yang mukhafafah, apakah mutawasithah, ataukah yang mughaladzah. Saya kira untuk subtopik ini kita pungkasi sampai di sini.